Menyala bangku belakang Saratoga. Ada jalan. Lepas kau duluan. Apa? Mau di posko duluan, posko. Posko itu sana. Iya, masuk sini. Kembali ke sini.
Oke, baik Bapak, bagi Bapak Mama yang kita duduk, kami kasih peresmian posko ya. sehat selalu. Menyala abangku, mama.
Masuk sudah. Awal kita Mas. mulai dengan kita bersama dan Yel ya, karena masih fresh semua, masih menyala di wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini. Mari semua yang bilang mau kasih menyala dasar, ayo masuk ke dalam semua. Nanti ada yang komen bilang dasar tua kosong. Kak Ciko dan teman-teman bisa ajak semua masuk ke dalam. Nyala. Kalau belum kita tidak akan mulai, nah. Ayo semua, bapak mama, milenial yang hadir ini, sebelah kiri tenda masih ada. Kak Ciko dan teman-teman bisa di depannya, kita mau foto bersama. Semua panitia yang hadir bisa ajak bapak ibu tamu undangan. Mari kita ke depan semua. Mungkin media bisa siap-siap di depan, kita akan foto bersama. Kita akan melihat sebelum acara dimulai. Kembali lagi kami meminta kerjasama dari panitia untuk mengajak semua bapak ibu yang masih di belakang ini, masih ada tempat-tempat, masih ada kursi-kursi yang kosong. Oke, media bisa standby di sini semua. Ini depan dulu. Mas mau menara? Nyala. Kalau mau menara itu yang di jalan dan masuk ke dalam dulu. Itu yang di jalan masuk ke dalam dulu, tolong. Sudah di tengah. Di Facebook itu akun-akun palsu bilang apa? Kalian hanya berani di jalan raya, tapi bukan dalam tenda tidak pernah ada, kosong. Ayo, yang masih di pinggir jalan ini masuk ke dalam. Yang masih di pinggir jalan masuk ke dalam. Mari duduk. Yang di belakang-belakang itu mari ke sini lagi. Kursi banyak kosong. Coba lihat di tetangga sebelah itu apa? Pasti dia foto di belakang-belakang itu. Bilang kosong. Saya ada siaran langsung. Ayo. Di sebelah kiri tenda, sebelah kanan saya, di tenda sebelah kanan saya masih ada yang kosong. Mari masuk ke dalam kursi. Supaya kita jangan dibilang hanya tangguh di jalan raya. Full di jalan raya. Mari semua sudah. Ini sebelah kiri, sebelah kanannya, sebelah kiri tenda masih ada yang kosong. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai dengan foto bersama ya, dengan terendah. Nanti saya mengajak semua kita berdiri dan kembali kami mengundang kandidat Bapak calon bupati dan wakil bupati beserta Naik ke sana, ke di situ. Paduli. Keluarga besar Paksar untuk kita foto dan ini media mungkin bisa standar. Yuk. Udah naik semua. Yang mabok dan tengah. Kak Ciko boleh ketemu teman-teman. Pakai HP ya. Oh begini aja. Oh begini biar dapat banyak. Oke, teman-teman bisa minta jadinya. 1, 2, 3. Ya ambil video. Siap kita video 2 kali ya. Tadi kita sudah ganti, izin Bapak. 1, 2, 3 pilih nomor 3. Siap? Siap. Kita mulai. Yuk anak.
tiga. Pilih nomor 3. Nomor 3 siapa yang punya? Nomor 3 siapa yang punya? Nomor 3 siapa yang punya? Yang punya. Ayo. Kita lihat ya. Siap. Siap. Uang saya. Uang saya. Menyala bangku. Lihat dasar. Lanjut ya kak. Nomor 3. Nomor 3. Harga yang kaya. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Silakan duduk. Satu wajah tempat. Kirim Selalu ada lagu baru, selalu ada yel-yel. Kenapa kirim ke sini? Tegol dulu, susah kan? Apa? Baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Om Swastiastu, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita Menyala semua. semuanya. I love Apa you. kabar? Baik dan menyala ya. Mau jadi pipis terjadi. Luar biasa, baik yang terhormat Bapak Calon Bupati Sumba Timur, Bapak Unggul Lili Pekuali, STT. Yang kami hormati Calon Wakil Bupati Sumba Timur, Bapak Yonatan Hani, Eskom. Dan yang hadir juga bersama kita, kami ingin menyapa Ketua Tim Pemenangan, Bapak Dr. Di dalam Rusdi jalan raya masih Binono, banyak kan? beserta seluruh tim pemenangan yang hadir pada malam hari ini. Dan hadir juga bersama kita pada malam hari ini pimpinan partai pengusung. Di sini ada dari PKB Bapak Haji Abdul Samad, dari Gerindra ada Bapak Ikin Ringo, dan tanpa pula kami menyapa para seluruh fraksi dari partai pengusung, kader, badan pengurus yang hadir, serta tim pemenangan, relawan, simpatisan yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa pula juga kami menyapa seluruh tokoh masyarakat yang hadir, tokoh agama dan tokoh adat, serta Bapak Ibu tamu undangan. Dan pada malam hari ini juga kami menyapa untuk Bapak Ibu Panwas yang sudah hadir, beserta seluruh anggota kepolisian Polres Sumba Timur, Brimob yang hadir pada malam hari ini. Seluruh pertemuan yang biasa ini tentunya bukan karena kehebatan kita dan kesanggupan diri kita sendiri, tetapi adanya kebaikan Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, acara tatap muka bersama keluarga besar Belasan Belakang Saratoga, ya, tim menyala bersama Bapak Unggul Lili Pekuali dan Bapak Yonatan Hani yang menjadi bupati dan wakil bupati masa depan. Kita akan awali dengan doa. Untuk itu kami menjemput Ibu Bendelina Obey Etanu untuk memimpin kita dalam doa. Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Mari kita tetap menyala di dalam Tuhan, terlebih untuk saudara kita Bapak UFP dan Bapak Yohanes Hadi, tetap menyala di dalam Tuhan. Shalom untuk kita semua. Mari kita menyala Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Anak Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang hingga saat malam hari ini Tuhan.
kami masih berada baik tubuh, roh, dan jiwa kami, ya Bapa. Di dalamnya Tuhan, kami selalu senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Tuhan boleh bersama-sama dengan kami pada malam hari, ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga dan malam hari ini, sebelum kami mulai kegiatan malam hari ini, Tuhan, kami hanya klaimkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Menyala di dalam hati kami. Salam. Salam. Nyala. Terima kasih Mama sudah membawa kita dalam doa. Kiranya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini terus berjalan lancar dan terus menyala ya. Baik Bapak Mama, simpatisan, relawan dan pendukung paket ULPYH paslon nomor urut 3. Untuk lebih menyala kita akan mendengarkan sapaan di awal ya. Sapaan dari Bapak tuan rumah. Untuk itu mari kita jemput dengan tepuk tangan yang menyala dulu. Kita jemput Bapak John Lede Kakak. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam bersama untuk kita semua. Selamat. Kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama saya minta Bapak, Ibu semua, tim relawan, pendukung ULPYH, kita bangkitkan diri untuk memberikan dengan hormat. Saya minta tolong kita berdiri semua. HP-nya kok HP? Ya, seperti tadi yang sudah diangkat oleh pemandu acara, itu kira-kira nanti kalau saya bilang ULP, ya Bapak Mama bilang apa? Menyala Bangku. Ya, menyala apaku. Ya, ingat menyala apaku. Terus berikut saya katakan itu. Ya, sama-sama. Apa Bapak Mama bilang? Layutaka, ya. Layutaka. Layutayaka. Layutaka. Layutayaka. Layutayaka. Ya. Iya, terima kasih. Perbaikan ini penting. Lalu ketiga adalah ingat baik-baik Bapak Mama. Kalau dikatakan nomor 3. Menang, menang. Yanawe. Oh ya Nawe. Boleh. Malam ini kita katakan Yanawe. Kenapa? Terima kasih. Ini dia untuk Bapak ULP dengan ya malam ini. Terima kasih. Baik. Kita mulai. ULP ya. Menyala Bangku. ULP ya. Menyala Bangku. ULP ya. Menyala Bangku. Ya. Siapa? Layutayaka. Ya, siapa? Layutayaka. Nomor 3. Nomor 3. Ini tadi nomor 3 pasti merah ya, sampai di sini. Nomor 3. Terima kasih. Kembali kita duduk. Baik Bapak Mama, terima kasih. Selamat malam bersama kita semua. Jadi dengan semangat yang berapi-api kita buktikan Bapak Mama. Saya bangga pada malam hari ini, di mana kandidat kita paslon ya ULPYH nomor urut 3. Tidak boleh kita kewalahan. Harus tetap berjuang. Menyala itu betul-betul menyala. Ya. Jadi saya bangga di sini kenapa? Ini ada 7 partai pengusung partai ini. Ada 4 partai yang punya aset, lalu 3 partai adalah yang berkoalisi. Ini luar biasa Bapak Mama. Kenapa ragu? Dan ini di sini adalah Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, Gerindra. Ini partai nomor urut ya nomor 1 yang dari. Bagaimana? Siap kan? Siap. Aduh, ini yang dibanggakan diri saya Bapak Mama. Partai Gerindra ada di partai yang apa nama
koalisi dalam hari ini adalah Partai Primo, PSI, dan Partai Meti, PKN. menyala. Kasih menyala dulu. Kasih menyala bilang. Kasih menyala dulu. Kasih menyala. 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 Mati lampu. Ini apa? Ada apa ini? Ada yang menyala. Kasih nyala lampu. Kasih menyala lampu HP. Ya. Puji Tuhan, terima kasih, ini luar biasa. Jadi ini adalah ujian, cobaan selalu ada Bapak Mama. Jadi jangan kita anggap remeh, itu wajar kita. Tapi dengan tema sukacita kita terima. Ya, jangan menjadi apa musuh kita, tidak. Baik Bapak Mama, terima kasih. Di sini ya sangat tepat. Ini memang ada tim, ya tim relawan dari ULP YH yang semangat berapi tetap mendukung Bapak Paslon nomor 3. Kita akan buktikan nanti di TPS kemana-mana, nanti kita lihat Bapak Mama, sehingga jangan hanya kita ya membesarkan hati paslon kita, tetapi kita buktikan Bapak Mama ya. Bisa Bapak Mama? Bisa? Terima kasih. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini bisikan dari kaum bapak, kaum ibu, ada semua bapak ULP ya. Saya minta mereka supaya bisa berdiri sini, tidak apa-apa, cukup bapak menyampaikan aja bapak. Hanya untuk berstabil menggaris bawahi begitu, menegaskan ulang. Yang walaupun di mana-mana pertemuan sudah diangkat, tapi di sini dikatakan di garis bawah berstabil kembali begitu. Kadang-kadang bapak-bapak lupa. Begitu ya. Jadi baik, terima kasih. Jika paslon nomor 3 terpilih nanti, ya ingatlah kami masyarakat yang kecil, khusus masyarakat kecil dan masyarakat besar beda. Yang masyarakat yang kecil ini yang penuh ya keprihatinan begitu. Mama-mama itu kan mereka bilang aduh kasihan kami bagaimana lapangan kerja dan seterusnya. Apalagi mungkin tadi ada yang menyampaikan di telinga saya, aduh bapak kasihan saya perlu bayar pajak. Kenapa? Woi mahal sekali. Ya kenapa? Woi saya belum punya uang. Nah jika bapak ya kalau kita terpilih, kalau ini adalah permintaan dari masyarakat kecil, masyarakat besar juga ini katalah itu bapak mama. Karena pajak naik selama ini, pajak naik. Iya, betul. Memang pajak Pak Mama itu adalah dari rakyat rakyat. Tapi kalau terlalu tinggi kasihan masyarakat kecil. Jika kalau urus apa-apa, kalau di mata mana pajaknya, kasihan mereka. Ya, terpaksa mereka pulang karena tidak dijangkau yang bayar pajaknya. Ini kasihan. Ini jadi persoalan Bapak Mama. Ini banyak ini yang menyampaikan masuk di telinga saya. Dan lihat malam ini saya sampaikan kepada paslon nomor 3 ULP ya. Jika Bapak nanti ya terpilih menjadi orang nomor 1 di Sumba Timur, tolonglah ingat kami. Bagaimana nomor 3 pasti? Terima kasih, Tuhan berkati itu Bapak Mama. Terima kasih. Yang hadir ini tidak ada hati-hati yang mungkin yang serong. Mudah-mudahan tetap ada di nomor 3 ya. Ada nomor 3. Terima kasih. Lalu yang berikut ada lagi ya, mungkin di mama-mama kami ada usaha. Bagaimana? Usaha bagaimana? Lewat UMKM begitu. Kasihan kami kira-kira bagaimana bergerak. Lalu kami ambil hanya kompetisi selamat pagi, siang, sore dan malam. Kasihan, mencekik sekali. Jadi jika Bapak nanti kedua ini terpilih, tolonglah kami ini adalah masyarakat kecil. Ini permintaan dari bapak-bapak, mama-mama ya yang UMKM. Saya kira ini perlu jadi perhatian bapak-bapak. Lalu berikut lagi mereka bilang, wih jalan kita ini Bapak bagaimana dari zaman tidak enak, ini ada bukti-bukti kalau bisa mungkin kami minta rapat, mungkin jalan-jalan yang ini diperbaiki lagi. Ini hanya ya saya menggarisbawahi saja permintaan mereka. Jadi lewat saya mungkin bisa menjadi PR kedua Bapak ini jika terpilih. Kami yakin pasti terpilih. Bagaimana?
Kalau istilah Kabara, kalau di Sumba Timur bilang Kayaka. Kalau Sumba Barat Kabara, Kabara dan Pakalaka itu begitu. Jadi kalau memang ini juga di Sename boleh, saya minta untuk bisa berdiri. Bisa? Saya mau buktikan bahwa benar Anda tidak kemana-mana. Oke, kamu, Kabara. Sama di sini, Joni. Sini kamu, sini. Sekarang kau harus Kabara 3 kali. Saya mau buktikan bahwa tidak kemana-mana mereka. Ya, bisa dengan disertai dengan Pakalaka. Bisa? Terima kasih. Luar biasa, Joni, terima kasih. Aduh, puji Tuhan, luar biasa. Jadi baik, Bapak Mama, selanjutnya jawab lewat Kayaka tadi ya, Kabara tadi. Saya harap tidak boleh kita kemana-mana. Terima kasih itu. Jadi baik, Bapak Mama, mungkin ya masih begitu banyak hal-hal yang lain. Mungkin nanti saya lewat. Saya tidak terlalu lagi, hanya sepatah kata 2 kata ya tadi pesan yang disampaikan oleh mereka. Mungkin ada kaum milenial sebentar dari kalangan pemuda akan menyampaikan sepatah 2 kata juga. Mungkin demikian untuk dari saya atas perhatian dan kerjasamanya. Saya udah terima kasih lewat Kayaka dan Piawutan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Joni dan Kakak. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan sapaan dari milenial. Untuk itu kita jemput dengan tepuk tangan Kakak Yosef Lani. Kepada Kakak Yosef Lani kami silakan. Dan kami izin menyampaikan karena banyaknya pembicara kami memberikan waktu 3 menit. Terima kasih. Karena masih ada permintaan diskusi dari keluarga besar Belas. Bisa. Menyala bangku. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang kami minta dari kaum milenial, tetapi ada yang kelupaan dari Bapak John yang dititipkan dari Bapak Mama di Blaser ini. Ada beberapa hal yang menjadi kendala kami di Blaser. Terkait apa itu nanti sebentar saya sampaikan. Yang pertama itu terkait ada Bapak Mama di Blaser sini yang belum memiliki sertifikat tanah. Memang ada pona kemarin, tetapi mungkin tidak tahu, mungkin terlewatkan atau bagaimana, ada masalah, tetapi tidak pernah terselesaikan. Itu terkait persyaratan sertifikat tanah. Yang berikut terkait jalan di Blaser ini dan di Rumah Potong sudah mengalami kerusakan. Kalau khusus untuk Blaser sini, kami hanya minta bibir aspal ini untuk dirawat kiri kanan. Karena apa? Jalan inilah yang menjadi alternatif. Apalagi kalau kapal masuk itu ramai sekali jalan ini. Jadi kami harap untuk bisa dirawat kiri kanan ini. Yang kemudian yang berikut terkait penerangan jalan juga. Kami minta titik-titik lampu juga harus ada di Blaser. Itu terkait jalan. Yang berikut terkait kami di Blaser ini untuk kaum milenial, kami berharap jika Bapak berdua berkenan nantinya kalau terpilih, kami ingin kelompok milenial juga diberikan bantuan, karena kami di Blaser ini ada juga yang nelayan dan juga ada yang berdengkelan kalau bisa, karena pernah ada bantuan di Kambat Jawa ini, memang sudah pernah dapat 2 kali, tapi tidak tepat sasaran dan kami belum
kemajuan. Itu yang menurut kami dapat. Iya, Om Ya, itu terkait Aslan. permintaan kami dari mungkin sekian dari saya. Menyala Terima Om kasih. Aslan. Baik, terima kasih Kak Yosef Lani. Sekali lagi minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Di malam ini Siap memenangkan uang hadiah Om aplasan? Aslan. Siapnya sampai 27 November? Siap. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Menyala terus ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Sumba Timur. Untuk itu mari kita jemput dengan tepuk tangan yang tulus Bapak Dr. Anus Gideon MSI. Selamat malam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kedua calon kita, calon bupati dan calon wakil bupati Sumba Timur. Kalau boleh saya sebut tanpa mendahului kehendak Tuhan, izinkan saya menyampaikan bupati dan wakil bupati. Sepakat ini? Yakin? Kenapa harus ragu kalau sudah yakin? Iya, jangan ragu. Baik. Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama yang sempat hadir malam hari. Adik-adik saya milenial, semangat betul dari tadi ya. Terutama adik Joni. Iya, selalu semangat. Menyala bagus. Iya noe. Tolong gua. Baik, hari ini kita boleh bersama-sama atas berkat Tuhan kita boleh bertemu dengan kandidat kita Pak URP dan YH. Saya tidak mau banyak, tetapi saya memberikan gambaran saja bahwa paket ini tanpa bermaksud menurut kehendak Tuhan dipastikan menang. Pasti menang. Ada beberapa indikator atau tanda-tanda kemenangan paket ini. Paket ini didukung oleh 7 partai politik, 4 partai politik yang punya 16 kursi di DPRD Kabupaten Sumba Timur. Yang punya kursi itu Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKB, dan jangan lupa partainya Presiden Prabowo, Partai Gerindra. Pasti menang. Pak Prabowo ketika mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan SK kepada kedua calon ini, beliau berpikir sangat rasional. Dia tidak akan memberikan kepada paket yang bakalan kalah. Jadi walaupun ada kader Gerindra, tetap saja beliau menandatangani sendiri SK itu dan diberikan pada paket URP-YH. Itu artinya apa? Nanti ketika beliau sudah dilantik, maka sebalik banyak menteri dari Gerindra kan gitu. Ada juga menteri dari Golkar, menteri dari Nasdem, menteri dari PKB. Kenapa harus ragu dan itu? Karena pasti paket ini nanti akan didukung, punya jaringan luas sampai ke tingkat pusat. Saya kira kita tidak perlu ragu. Apapun program yang dirancang oleh paket ini nanti akan didukung sepenuhnya. Apalagi Pak Prabowo nanti tanggal 20 sudah mau dilantik. Beliau menginginkan akan semua programnya dia harus berjalan sampai di tingkat kabupaten. Walaupun ada yang bilang ini paket ini rampok Partai Gerindra, tidak Bapak Ibu. Karena bilang rampok itu kesian Pak Prabowo. Kita anggap rendah kalau beliau rampok, kalau kita rampok. Beliau sangat paham mana paket yang harus Gerindra dukung. Ya, dan paket itu paket URP ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Kedua, dari 7 partai pendukung pengusung ini, bukan pendukung, pengusung,
pada waktu pileg yang lalu itu total suaranya itu 72.000 lebih. Partai yang dukung paket satu, paket apa namanya saya lupa. Apa yang satu lah. Ya, itu hanya 46.000 lebih lah. Paket nomor 2 itu sekitar 21.000 lebih. Selisih 72.000 dan 42.000 sudah seberapa puluh ribu sudah tuh. Kenapa harus ragu? Pasti paket ini menang. Yakin itu? Ya. Kemudian lagi yang ketiga, waktu survei kita pernah lakukan survei. Survei pertama itu dilakukan bulan Maret yang lalu oleh pihak sebelah, paket nomor 1 menggunakan lembaga survei namanya Indikator Politik, lembaga survei resmi oleh KPU yang diakui resmi oleh KPU. Hasilnya tidak pernah diumumkan di publik. Karena apa? Karena kita ya kaku di sebelah itu. Yang menang di sana adalah paket UFPH. Kemudian bulan Mei kita lakukan survei, kita gunakan Carta Politika. Sama juga di situ UFPH menang. Bulan minggu ketiga Agustus yang lalu kita lakukan survei dengan menggunakan Foxpol, lembaga resmi yang diakui KPU. Sama juga hasilnya UFPH paling di atas. Ya. Sudah seperti itu. Nah, kemudian indikator yang ketiga, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ikut pada waktu pendaftaran dan deklarasi akbar yang lalu. Ada yang ikut? Tangan Prailew itu 50.000 lebih manusia Sumba Timur tumpah dan semua kabupaten dan semua kecamatan, 22 kecamatan tumpah di lapangan Prailew. Belum pernah ada pertemuan parpol atau pesan calon yang melebihi 30.000. Baru kali ini tanggal 29 yang lalu itu 50.000 lebih orang Sumba Timur menghadiri. Itu artinya apa? Itu artinya 50.000 lebih itu mencintai paket ULPGH. Pasti menang. Pasti menang. Kalau sudah begitu kenapa kita harus ragu? Jangan kita ragu. Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir sebagai ketua tim pemenangan kabupaten, saya mohon dengan saat kita semua, apapun agama kita, mari kita doakan bagian ini. Berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan berkenan mereka boleh memimpin Sumba Timur 5 tahun ke depan. Yakin itu? Kita bersedia untuk mendoakan mereka? Ya. Apapun agama kita, mari kita doakan mereka. Kemudian kita juga berharap, sebagai ketua tim saya juga berharap kita menjadi juru bicara untuk keluarga kita yang lain yang tidak sempat hadir malam ini, untuk tetangga kita, untuk masyarakat di lingkungan sekitar kita. Mari kita dukung paket ULPGH. Ya, ya nawe. Paling terakhir, ya walaupun paket ini akan dibully di mana-mana biasa sudah. Tapi tidak usah berita-berita hoax, akun-akun palsu, tidak usah balas. Karena apa? Kalau kita balas dengan akun palsu yang sama juga, menghujat juga, apa bedanya kita dan mereka? Kita jalan saja apa adanya. Tuhan pasti berpihak sama kita. Yakin itu? Yakin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dukungan tulus dari kita untuk mendukung paket ULPGH untuk menjadi bupati dan wakil bupati 5 tahun ke depan. Siap? Siap! ULPGH! ULPGH! Nomor 3! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Sumba Timur. Dasar masih semangat? Masih nyala? Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan Tidak mungkin orang lain yang datang, Om Umar. Mari kita jemput dengan tepuk tangan yang paling tulus Ketua PKB Sumba Timur, Bapak Haji Abdul Samad. Menyala.
pendukung paket lain yang datang. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Mantap, harus semangat. Kalau mau di ULP ya Nabi 3 kali ya. Ya, sudah yakin saja bahwa ini paket ULP ini pasti paket menang. Ini bukan paket petuku. Bukan paket petuku. Ya, betul sudah. Baik, terima kasih. Yang saya hormati calon bupati kita Ibu Lili Peguali. Beliau ini lebih ganteng dari Prabowo ya. Luar biasa. Dapat servis biasa dari Prabowo beliau ya. Kenapa sudah begitu? Karena besok ini mau dilantik oleh tanggal 20 di Prabowo ya. Ya, di situ dia dapat jatah menteri banyak sekali ya. Jadi kalau kita orang Sumba Timur tidak pilih ULP, kita yang rugi ya. Itu. Yang saya hormati juga calon wakil bupati kita Pak Yoton Hadi ya. Ini lebih ganteng juga dari Gibran ya. Ya, lebih ganteng ya. Betul tidak? Pasti menang. Dua-dua sudah ganteng begini, dapat jatah menteri, dapat dukungan penuh, baik pasti menang sudah. Apalagi di kasih ini apa? Rasanya ini pasti dukung full talu mano. Pasti. Yang saya hormati juga ketua tim kita ini senior ya, sudah banyak berjasa di Sumba Timur ya. Ini yang lalu dia di sebelah, yang sekarang sudah bersama kami. Pasti kaku sudah di sebelah ya. Yakin ya. Yang saya hormati juga tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Ya Nawe. Harus semangat dah. Masih semangat tidak? Masih. Menyala. 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 Nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Yakin saya nomor 3 yang menang sudah ya. Yakin itu Bapak. Kenapa saya bilang begitu? Yakin menang. Ini partai yang 2 di sebelah, dia gabung saja 2, tidak dapat ini angka yang 72.000 di kita. Itu masalah di situ. Ya, ini ada 7 partai koalisi besar yang ada di ULPYH. Yang jelas partai pemenangnya ada di sini ini, yang memegang kekuasaan di Republik ini, terutama itu Gerindra. Ya, artinya jelas kalau kami menang. Di pihaknya kami ini kementerian itu lebih dari 10. Lebih dari 10. Pasti kami ini kan juga kerjasama dengan Prabowo. Kami PKB, terus Nasdem, Golkar. Ya, Golkar itu dukung full dulu kemarin kepada Prabowo pemenangnya. Ya, otomatis dia punya calon menteri lebih dari 3. Itu persoalannya. Ya, ini kita bicara benar gitu. Bukan kita main bola dengan kalian, tidak ada itu. Ya, kita omong sesungguhnya ya. Kalau kita masyarakat Sumba Timur ini tidak pilih dipakai, kita yang rugi. Kita yang rugi loh. Itu asli itu. Dari pihak siapa apa sih yang kita harapkan dia punya menteri? Betul tidak? Nah itu. Terus kita juga dari sini Sumba Timur dengan Jakarta tuh main telepon saja selesai persoalan. Padahal ya, yang saya hormati juga minta maaf. Ini ketua Gerindra di Pak Ivi. Beliau teman baik saya itu. Ya, kita bertarung bersama beliau di DPRI yang lalu. Syukur alhamdulillah kita punya saudara kita 1 orang yang lolos dari Sumba Timur, Rudi Gabuna. Pecah telur ya Sumba Timur kali ini ya. Baru ada calon kita anggota dewan yang lolos DPRI. Mudah-mudahan beliau berjuang buat kita yang ada di Sumba Timur besok. Doa saja bersama ya. Apa yang masyarakat ingini perubahan, aku yakin ada di ULPYH itu. Ya, yakin itu. Yakin. Dan yakin saja bahwa kami pemenang nomor 3. Ya. Dan pemenang kedua itu ada di paslon nomor urut 2. Itu fakta masalahnya. Tahu. Ya. Itu ya. Ini fakta masalah. Nomor urut 2 dia sih masalahnya. Ya, saya ulang lagi di bawah. Paket ini tunggu waktu saja. Ya, kami dari titik ke titik itu tidak pernah kekurangan masyarakat yang mendukung kami. Ya, buktinya malam ini. Ya, padahal yang lalu minggu-minggu lalu itu ada juga.
dari pihak sebelah ada acara sini, betul tidak? Masyarakat Sumba Timur sudah cerdas untuk memilih calon pemimpin, ya jelas. Saya orang pertama, kalau ULP kasih naik pajak 40%, saya orang pertama yang demo kasih turun beliau. Sampai itu ya. Ya, saya mau serius. Ya, kita lagi cari pemimpin di Sumba Timur, bukan cari raja. Betul tidak? Kita cari pemimpin Sumba Timur untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Betul tidak? Nah, itu. Kalau mau melayani, pilih ULP ya. Ya, yakin saja. Beliau ini, ya gimana ya, lihat sederhana banget, ya. Sudah teruji, ya. Jadi wakil bupati, ya. Calon wakil bupati juga sudah teruji, banyak berjasa di Sumba Timur, ya. Tidak ada mengecewakan masyarakat di Sumba Timur, tidak ada. Saya buktikan, ada tidak? Tidak. Yang pertama calon bupati kita, waktu dia zaman beliau bersama GBY, pernah ada belang tidak? Itu. Terus yang kedua, kita punya wakil, pernah ada belang tidak? Kalau ada belang, mereka tidak mungkin saya dukung, tidak mungkin saya usung mereka berdua. Betul tidak? Itu. Kita ini sudah dari 2022, ya. Sejak kami kaku dengan kemarin yang lalu itu, ya. Saya mulai turun ke lapangan. Ya, baru awal pertama start sudah berantem mereka. Wah, ini gawat ini. Saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Syukur saya tidak dukung sebelah. Ya, saya bersyukur selamat saya. Ya, karena saya mau cari pemimpin yang tidak mau ada berantem. Ya, kita cari pemimpin yang bagaimana serius berpikir membangun di Sumba Timur. Betul tidak? Kalau hidupnya berantem terus, ya kapan bangunnya di Sumba Timur? Hah? Betul tidak? Nah, terus kedua, saya mau bilang lagi, ya. Kenapa saya bilang ini paket pasti menang? Ya, kami ini sudah bergerak sampai ke selatan. Kami nginap itu sampai 2 hari, 3 hari, dan lebih sampai 5 hari juga. Permintaan masyarakat kemana-mana, sampai kami di waktu sampai jam 2 malam loh, sampai jam 2 malam, ya. Kami sudah tahu kemenangan di selatan itu bukan kita omong sombong, bukan tekabur lah. Ya, kami sudah teruji yang lalu bahwa di 2020 saya PKB bersama PSI dan Golkar. Ya, itu dalam kami berdua. Itu pun dari situ kita kawinyak setengah mati. Betul tidak? Kami dapat angka bukan kali-kali loh, anda boleh beribu loh. Ya, betul tidak? Itu setengah mati semua sama kita. Hari ini beda. Ini kenapa kemenangan di kita? Kenapa saya bilang begitu? Bahwa dari 80.000 yang dia kemarin, kalau kami ini karena 70.000, otomatis kedua Laut dan Sehat itu bagi 2 suara di sana, otomatis kita suara menang. Betul tidak? Bukan suara 70.000 aja, itu baru ada suaranya Pak Yoroton Adi. Ya, dan beda loh. Figurnya seorang anggota dewan, dan beda juga figurnya seorang calon bupati. Betul tidak? Otomatis suaranya ULP lebih tinggi dari calon wakil bupati. Betul tidak? Betul. Suara dari 70.000 meningkat tajam dia. Otomatis dia naik 15.000 itu paling sial banget. Sisanya tuh buat orang sudah monola finish. Ya begitu orang kok. Dari mana rumus sudah menang? Betul tidak? Betul. Itu yang paling simpel. Ya, itu yang cepat. Ya. Paham ini? Tinggal keputusan di tangannya masyarakat. Kalau mau ada perubahan, pilih paket ini. Ya, karena kami di belakang tunggu mengawal beliau sampai finish. Dan siap kami bekerja buat kalian masyarakat Sumba Timur. Itu persoalannya. Ya. Ini kami yakini. Kenapa kami yakini? Kami bertanggung jawabkan di hadapan kalian. Dia ada Tuhan masalahnya. Bukan gampang gitu loh. Ini amanah suara rakyat. Ya, kalau kalian tidak pilih kami, PKB, Golkar
beliau di sini berdiri hari ini, malam ini. Betul tidak? Betul. Itu harganya paling mahal situ ya. Dan di semua itu kami harus tunduk kepada masyarakat. Kalian yang melahirkan kami. Kalau kalian tidak kami tidak akan berdiri di tempat ini. Betul tidak? Kita menyala terus. Masih semangat. Masih semangat. Jangan lupa cuma semangat nomor 3. Ya, jangan semangat sebentar lagi lain. Wah, kita harus komitmen. Karena kami komitmen buat kalian. Kami siap komitmen buat kalian masalahnya. Untuk masyarakat. Harga mati nomor 3. Iya. Pasti Betul nih, pilkada ini kami siap untuk komitmen dengan kalian. Tergantung kalian masyarakat. Komitmennya dengan kami. Itu yang paling penting. Kita teriak ke masyarakat dari komitmen dari kami. Sulit itu akan menang. Karena kami butuh dukungan dari kalian semua yang ada untuk membantu kami memenangkan kami. Bisa aja. Bisa aja. Tergantung kalian yang ke TPS. Makanya kalau saat hari TPS jangan tidur lagi. Datangi dan bawa namanya OLP. Kalau saya kalian saya ini betul ya. Kalau saya tidak ikut hadir bersama beliau, saya nanti rumah saya sholat aja. Dan saya berdoa buat mereka berdua. Ini demi Tuhan, bukan saya bohong sama dia. Kalau saya tidak bersama mereka. Dan kalian juga begitu. Kenapa? Ini kalian yang melahirkan beliau. Ya, beliau sudah siap taat kepada kalian. Beliau sudah siap taat dan patuh kepada kalian. Karena beliau tahu diri. Karena kalian yang melahirkan beliau, yang membesarkan beliau. Jadi hari ini dia datang ke sini untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Bisa aja. Ya, semua. Jangan lupa nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ketua PKB Bapak Haji Abdul Samad. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Partai Gerindra. Untuk itu kita jemput Bapak Ipin Ringo. Salam dan salam untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita semua pada malam hari ini. Yang terhormat kakak saya, kakak Uli, calon bupati Sumber Timur, yang menurut kakak saya, kakak Gemi ini sudah bupati. Kita aminkan itu. Amin. Itu juga adik saya yang paling ganteng ini. Adion Hani, calon wakil bupati, bukan calon wakil bupati, tapi sudah wakil bupati. Dan selamat malam untuk kakak saya, kakak Gede, selaku ketua tim pemenangan. Beliau ini selalu setia mendampingi kandidat dan sejujurnya saya sebagai orang muda itu malu sama beliau ini. Beliau itu pertemuan di mana tidak pernah lepas kandidat berdua di jalan sendiri, selalu ada. Dan ini menjadi contoh bagi kami yang muda-muda untuk kami mau belajar banyak sama beliau ini. Dan selama ini kalau ada apa-apa saya selalu bertanya sama kakak. Kalau mau berbuat apa atau mau bicara apa selalu saya minta pendapat dulu. Ini boleh atau tidak. Kalau kakak bilang tidak, karena bagi saya kakak Mia ini sampai kapanpun tetap kakak, bukan kakak karena dalam urusan kalau pilkada. Nanti kalau kita sudah berhasil terus tidak menjadi kakak lagi, tidak begitu. Saya yakin sampai kapanpun tetap menjadi sosok kakak. Begitu juga abang saya, Abang Haji Abdul Samad, yang selalu setia juga mendampingi kandidat ini. Kalau mau bicara kepentingan pribadi beliau ini orang sudah selesai dengan dirinya. Artinya mau siapa pun mau jadi bupati, beliau sebenarnya secara pribadi sudah tidak berkepentingan. Cuma memang saya melihat
dalam diri beliau ini ada kerinduan yang besar melihat Sumba Timur yang baik, Sumba Timur yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Selamat malam untuk kita semua, untuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan, kaum milenial, atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Sebagai kader Partai Gerindra, kami dititipkan pesan selalu oleh pimpinan partai kami, Bapak Prabowo Subianto. Ada salam hangat dari beliau. Beliau mengucapkan terima kasih karena kemarin masyarakat di sini juga ikut mendukung beliau, sehingga pada beberapa hari ke depan beliau akan dilantik menjadi presiden. Jadi kalau bicara sistem sebenarnya, kalau kemarin ada yang bilang sistem ini yang pegang, sudah kira itu masa lalu sudah. Kalau bicara Bupati Sumba Timur hari ini, itu kita bicara masa lalu. Karena kenyataannya hari ini kita sudah tidak ada bupati, yang ada itu menjabat bupati. Tetapi kalau kita berbicara ULPDH, paket ini adalah masa depan Sumba Timur. Jadi kalau ada yang bilang karena sistem untuk datang intimidasi masyarakat, suruh pengaruh masyarakat, itu dicatat saja baik-baik. Yang saya mau katakan, kalau bicara sistem itu, Sumba Timur ini hanya merupakan salah satu bagian terkecil di Republik ini. Sistem yang sebenarnya itu yang dipegang oleh Presiden. Artinya apa? Panglima TNI Polri, Panglima tertingginya itu adalah Presiden. Ya, itu juga mau kejaksaan atau institusi hukum lain, yaitu Panglimanya itu ya Presiden Republik Indonesia yang adalah Bapak Prabowo Subianto, yang beberapa waktu lalu sudah mempercayakan Sumba Timur ini kepada kedua kandidat ini. Artinya ada pesan khusus, siapapun yang didukung beliau dengan tanda tangan dalam SK itu hukumnya wajib menang. Kenapa begitu? Karena memang ke depan ada program-program beliau yang harus dikawal, dan beliau melihat yang punya potensi untuk mengawal program-program beliau itu ya Bapak ULP dan Bapak Yon Hadi. Kita bicara contoh program beliau. Dalam waktu dekat ini akan segera berjalan program makan siang bergizi, di mana anak-anak sekolah itu, di mana anak-anak sekolah, anak-anak kita mulai dari PAUD, TK sampai SMA itu ditanggung oleh negara makan siangnya dengan syarat harus bergizi. Pertanyaannya, siapa ini yang harus kawal ini? Pasti ke depan harus beliau berdua ini yang diberikan amanat oleh Presiden kita untuk mengawal program ini khusus di Sumba Timur. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa program ini sangat dahsyat. Kenapa saya bicara sangat dahsyat? Bapak Ibu bayangkan, setiap anak sekolah kita siang itu harus diberikan makan. Pertanyaannya, makannya bahannya dari mana? Sayurnya itu dari mana? Lauknya entah itu daging, entah itu ikannya dari mana? Susunya itu dari mana? Kan lucu, kita kasih makan anak-anak kita harus impor dulu kan? Mau tidak mau ke depan itu setiap jengkal halaman kita tidak boleh ada yang sia-sia, harus bisa menghasilkan. Karena ketika program ini berjalan, apapun kondisi pasar kita tidak akan mampu menampung kebutuhan yang akan terjadi. Mau tidak mau kita semua harus bisa menghasilkan, paling tidak telurnya tidak boleh lagi dari Jawa, daging ayamnya tidak boleh ambil dari Jawa, kan uang ini sudah ada di sini, terus kita harus ambil dari luar daerah lagi, kita harus mampu berdaya. Nah, program-program ini salah satu contoh kecil yang memang akan dikawal oleh kandidat kita nanti. Artinya apa? Kita harus turut mendukung. Kalau kemarin tanggal 14 Februari kita sudah memenangkan Prabowo sebagai presiden, perjuangan kita belum tidak hanya sampai di sini. Masih ada tanggal 27 November, masih ada satu titik, satu langkah untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama, tujuan dan cita-cita dan harapan untuk Sumba Timur yang lebih baik, termasuk anak-anak kita itu harus
dipenuhi kebutuhan gizi. Karena apa? Anak-anak ini adalah masa depan bangsa, masa depan Sumba Timur. Menyala bangku Mama. Terima kasih sudah mendukung dan mendoakan kami. Ikut mengawal program itu. Salam metal dari Salah satu Sumba. cara kita mengawal tidak ada pilihan bagi saya. WLPA harus menang. Pasti menang. Kita mau anak-anak kita pergi sekolah itu berapapun, kalau contoh dalam satu ada seorang 2 orang. Taruhlah satu orang anak itu 10-15 ribu, artinya 30 sampai 45 ribu itu kita diberikan uang tiap hari orang tua. Terus makan anak-anak ini. Saya kira ini program yang memang langsung dilihat, langsung dirasakan oleh kita semua ke depan. Pertanyaannya, siapa yang harus mengawal ini supaya program ini bisa berjalan dengan baik? Harus beliau-beliau berdua ini. Bupati baru. Harus bupati baru, karena memang beliau ini ketika diberikan amanah oleh Gerindra, salah satu pesannya itu harus siap mengawal program ini. Untuk itu, sebagai bagian akhir, kehadiran kita semua di sini pada malam hari ini adalah wujud kita kepada kedua pasangan calon kita ini. Dan kami terus mendoakan, kami terus hadirkan, kami terus membuat menyala semangat itu. Bahwa sampai di hari H nanti kita masih punya hati, masih punya cinta yang sama untuk mendukung kedua saudara kita ini, Bapak Budi dan Pak Irmani, untuk menjadi Bupati Sumba Timur. Dan Sumba Timur 5 tahun ke depan akan menjadi kabupaten hebat, menjadi kabupaten yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pasti. Terima kasih pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Yang lain? Siap memenangkan WLPA Blazer? Jika siap, mari kita jemput dengan tepuk tangan yang paling semangat, paling menyala. Calon Wakil Bupati Sumba Timur kita, Bapak Yonatan Hari. Lihat ya. Lihat ya. Lihat. Selamat malam, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Rumah di tempat ini, adalah semua milenial, Betul. Bagaimana? Tes turun sini. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Pak Gideon, ada yang Bu Lili, Pak Evin, Pak Haji Somad, Selamat. Oh ada, saya bikin film. Tadi habis di rekaman habis langsung tidak ada di tempat. Ada Pak Rosidin, Pak Diwali. Saya tidak panjang berbicara karena saya datang ini, saya anggap ini keluarga saya sendiri. Banyak. Saya datang di tempat di mana saya dibesarkan, di mana saya bisa jadi seorang politisi dan bisa menjadi wakil bupati. Itu semua karena dukungan dari keluarga di tempat ini. Saya ingin mengucapkan yang pertama terima kasih pada keluarga semua di tempat ini. Keluarga yang sudah berjerih lelah mulai dari mengantar undangan, mulai dari mengatur kursi, memasang tenda, sampai cat badan seperti ini. Mungkin ibu-ibu di belakang juga yang sudah mempersiapkan segala sesuatu. Saya dan Pak Bu Lili ingin mengucapkan limpah terima kasih. Kebaikan keluarga semua di tempat ini, kebaikan keluarga semua di tempat ini akan terus mengingatkan kami supaya kami tidak boleh lupa diri. Posisi apapun yang nanti Tuhan berikan kepada kita, baik itu menjadi bupati, menjadi wakil bupati, atau sekalipun kalau Tuhan belum berkehendak, kami tetap tidak akan pernah lupakan semua kebaikan itu. Karena kami sadar betul menjadi seorang pejabat di negeri ini, menjadi seorang politisi di kabupaten ini, tidak akan pernah bisa tanpa dukungan
dukungan keluarga, tanpa doa keluarga semua di tempat ini. Oleh karena itu, ini yang pertama yang kami ingin sampaikan. Saya dan Pak Bu Lili, kalau Tuhan berkehendak menjadi bupati dan wakil bupati di kabupaten ini, kami tidak mungkin bisa melupakan semua pengorbanan dan kebaikan keluarga kita. Dan ketika Tuhan berkehendak kami terpilih, yang akan kami lakukan adalah kami akan menjaga semua kebaikan, menjaga semua kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau ini yang terjadi, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak John, yang sudah disampaikan oleh saudara saya yang sebelah ini, tidak mungkin seorang pemimpin bisa melupakan itu. Pasti akan terjawab setiap persoalan maupun apapun yang dibutuhkan kepada kita. Yang kedua, tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa bulan, 1 bulan lagi menyala terus tinggal 1 bulan lagi, mungkin 1 bulan lebih lagi kita akan masuk dalam pemilu kada. Menyala sebentar. Itu jadi kamu sebentar ya. Naik di panggung abangku. Sudah toh, di panggung ini, menyala di panggung. Tinggal kurang lebih 1 bulan lebih lagi kita akan menentukan arah kabupaten ini. Yang menentukan arah kabupaten ini dan masa depan kabupaten ini bukan saya dan Ayah Mulili, tetapi semua yang ada di bawah tenda ini. Ketika kita mengambil tanggung jawab untuk tidak melepaskan Pak Mulili dan Adion dan anak Yon berjalan sendiri. Kalau kita mau menempatkan Pak Mulili dan saya secara pribadi untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini, saya berharap semua yang ada di bawah tenda ini bersama-sama dengan kami ambil bagian menjadi tim keluarga. Bersedia bisa kayak bisa. Sama-sama kita ambil tanggung jawab untuk menjadi tim. Sama-sama kita mengambil tanggung jawab untuk kita mengawal suara mulai dari dalam rumah kita. Kalau ada yang punya mantan banyak, panggil semua itu mantan-mantan. Mau 5 mantannya, ajak semua itu mantan-mantan. Kan kalau hari ini boleh 1 seto, kalau istri dan suami boleh 1, tapi kalau ada mantan lebih dari 1, ajak semua. Kita dukung ke semuanya OLPA. Karena hanya dengan kita bekerja bersama-sama, karena hanya dengan kita semua di tempat ini bekerja dan sadar bahwa tanggung jawab untuk melihat kabupaten kita lebih baik bukan cuma tanggung jawab paslon, tapi tanggung jawab kita semua juga di tempat ini. Siapapun kita, profesi apapun kita, saya sangat berharap malam ini, besok sampai tanggal 27, bahkan ketika Tuhan berkenan kami dilantik, kami terpilih, jangan lepaskan ULP di hadapan ini. Kita kawal, kita kerja sama-sama, kita ambil tanggung jawab, kita berkomitmen. Laser harus menyala. Harus menyala. Ada yang bilang, paslon-paslon lain kan bisa bilang, oh kami anak dari dapil ini, kami utusan dari dapil ini. Saya mau bilang, yang perwakilan dapil 1 cuma saya. Kalau dapil 1 bisa sepakat menangkan ULPA, saya yakin suara dapil 1 juga akan menentukan anak dapil 1 Jonathan ini bisa menjadi wakil bupati. Kalau saya dan Ayah Mulili bisa terpilih, yang bangga bapak-bapak semua juga di depan, saudara juga di depan yang padan ini, mereka juga akan bangga. Mereka bilang saya punya kakak, saya punya om, Pak Mulili bisa jadi bupati,
bisa jadi wakil bupati. Dan ketika kami terpilih, kami yakin, kami berkomitmen untuk bekerja sepenuh hati untuk semua warga Jalan Batu. Itu yang pasti kita semua harapkan. Ketika kita memilih pemimpin siapapun dia, kita berharap dia bisa menjadi jembatan harapan untuk kita. Dia bisa membawa kita keluar dari yang namanya kesusahan ke tempat yang lebih baik. Dia yang kita harapkan untuk bekerja dan memberikan kami kesempatan, memberikan keluarga di tempat ini kesempatan untuk bekerja lebih baik lagi, memperbaiki kehidupan di tanah ini. Itu yang kita semua harapkan ketika kita memilih. Dan saya titip pesan ini. Kalau keluarga semua menitipkan kepercayaannya kepada kita dan bersama-sama bekerja memastikan ULPH menang, itu yang akan kami lakukan. Kami tidak akan bekerja untuk kesenangan pribadi kami. Saya biar kurus begini nanti jadi wakil bupati tetap kurus begini. Tidak akan jadi ya, kalau Aisyah sedikit mungkin, tapi saya tidak akan membuat diri saya kaya sendiri. Saya tidak akan bekerja untuk memperkaya diri saya. Saya yakin juga Ayo Budi akan melakukan itu. Yang akan kami lakukan, kuasa yang sudah masyarakat dan Tuhan berikan, kami akan pakai agar masyarakat semua di tempat ini bisa merasakan yang namanya kesejahteraan. Semua itu tidak akan bisa terwujud kalau kami tidak menang. Semua itu tidak akan bisa terlaksana. Apa yang tadi saudara Yosef sampaikan, Om John sampaikan, tidak mungkin kami bisa lakukan dan kami bisa jawab kalau kami tidak menang. Oleh karena itu terakhir ini saya ingatkan sekali lagi, mungkin kami tidak akan bikin lagi pertemuan di tempat ini karena kami akan keliling ke seluruh kecamatan dan desa yang lain. Tapi karena saya anggap di sini adalah bagian dari keluarga yang tidak terpisahkan dari Pak ULPH, saya berharap semua kita tidak terkecuali, mau bapak-bapak, mama-mama, anak muda, nona, jaga suara kita. Jaga suara kita. Hanya karena dengan cara kita menjaga suara, kita bisa memastikan ULPH menang. Blasar menang, ULPH menang. Pokoknya kalau Blasar menang, semua kerja kompak. Saya yakin di tanggal 27. Saya yakin di tanggal 27 kita akan menyala. Kita akan sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua keluarga yang sudah berkorban, untuk semua keluarga yang nanti akan bekerja memastikan suara di tempat ini tidak kalah dengan paket-paket yang lain. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Yonatan Hadi. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak calon wakil bupati, rasa siap menjaga suara untuk ULPH? Memenangkan ULPH? Wow, luar biasa, menyala betul. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Dan kita tepuk tangan yang paling semangat, kita sambut calon Bupati Sumba Timur kita, Bapak Umbu Lili Pekuali SDM. Kurang bawah. Ya Nawi. Selamat malam, salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Mama saya semua di Laser ya, Lakang Saratoga. Ya. Menyala. Menyala? Menyala. Menyala? Menyala. Orang-orang muda ini, ya, milenial, semarak sekali di malam. Yang saya hormati, saya kasih adik calon wakil ya, Bapak Yonatan Hadi. Ya, ini pasti suara banyak ini di Blasar kemarin ya. Banyak? Banyak. Adik Joni ya, banyak? Banyak. Ya. Ketua tim pemenangan, Bapak GPY, para ketua partai, Pak Haji Samad, juga Adi Ifin, tokoh-tokoh masyarakat
Ya, saya punya Pak Guru ini, Pak John Ledekaka. Selamat malam ya. Ini anak SMA 1 yang maju bupati, wakil bupati. Oh ya, ada muridnya Pak. Jadi ya pantas juga saya punya Pak Guru dari Pak ya, wow terus dari tadi ya. Lompat di panggung ya. Jadi ada 2 muridnya yang maju bupati wakil. Saya tidak tahu paket lain ini SMA 1 Pak Guru. Juga ada toh? Tidak apa-apa. Ini sudah ULP ya. Jadi baik, syukur pada Tuhan malam ini kami hadir bersama keluarga di Belasar. Semarak sekali ini malam ya. Saya langsung ingat 2020 ini tidak begini nih, kami ketemu di kebun di sini. Oh sebelah ya? Ya sebelah. Tidak ada wow, tidak ada yang cat badan. Ini malam luar biasa. Kalau sudah begini ini kita tidak perlu ngomong lama-lama lagi ini berat. Menyala saja penting kan? Menyala. Malam ini terima kasih kami sampaikan pada keluarga di Belasar di sini. Sukacita luar biasa, semarak yang luar biasa kami disambut, diundang hadir di tengah keluarga di sini. Ini tentu karena merasa bahwa ULPYH adalah bagian dari keluarga di sini. Saya sudah beberapa kali buat pertemuan dalam tahapan pilkada. Adion juga sudah beberapa kali ikut pileg dan selalu dapat dukungan. Kalau malam ini kami hadir lagi, ini tentu bukan yang pertama di sini. Ini karena ada kecintaan yang besar dari Bapak Mama semua di Belasar. Terima kasih untuk itu. Hadirnya kami malam ini, saya yakin Bapak Mama semua tahu dalam rangka kami melakukan mengisi masa kampanye pemilihan bupati, wakil bupati di Sumba Timur periode 2024 sampai 2029. Tetap menyala Mama. Ya. Kalau istilah yang dari belakang, pertahanan belakang orang bilang tertabel, tertabelion. Menyala terus Mama. Jadi kami harus datang sendiri ya. Kami sering liwat bolak-balik di sini ikut pilkada kok tidak mampir di malam di sini. Malam ini kami datang. Kami ingin menyampaikan secara langsung pada Bapak Mama semua di sini kalau anaknya Bapak Mama ULP yang ulang-ulang juga datang kampanye dengan YH juga yang ulang-ulang datang kampanye pileg. Saat ini di pemilihan bupati, wakil bupati, kami ikut dalam pemilihan itu. Dan untuk itu datangnya kami selain menyampaikan niat itu, juga menyampaikan permohonan dukungan dan doa dalam perjalanan menuju tanggal 27 November. Kami menyala, dapat restu ini, dapat restu tidak? Pasti. Terima kasih. Majunya saya bersama Adi Bion juga, Bapak Mama tahu, kami juga mau meyakinkan keluarga di sini bahwa ikut sertanya kami tidak hanya semata-mata karena keinginan kami pribadi. Ada dukungan yang cukup juga untuk meyakinkan Bapak Mama bahwa kami bisa juga untuk memenangkan pertarungan ini ya. Tadi disampaikan oleh Bapak GBY ada 7 partai dia katakan ya, ada 7. Kalau ngomong 7 berarti dari 3 paket yang ada sekarang kami yang dapat partai paling banyak ya. Suara kalau dihitung pemilihnya partai-partai kami juga dapat yang paling banyak. Jadi untuk itu jangan ragu lagi Bapak Mama di Belasar ya. Tidak lagi tahu. Kita ingat yang lalu waktu 2020 saya dengan Pak Haji Samad saja punya partai waktu itu yang dukung. Pantas kami kalah. Kita lawan yang 8 di sebelah. Baru dia punya komandan ada duduk di muka ini sekarang. Ya sudah yang duduk di muka ini sampai yang lalu ya. Ada dia punya geng waktu itu yang masih pegang kuasa. Ada yang dia punya ketua koalisi partai, ketua tim pemenangan, dia punya jenderal orang bilang
Ya, tahu itu? Siapa dia? Bukan, kalau itu bos besar, ada jenderal perangnya waktu itu. Ya, siapa? Yonani. Nah, itu dia. Jadi kalau dia punya jenderal kita culik hari ini, bisa menang tidak gitu? Pasti menang. Itu salah satu cara juga untuk menang. Ya, dari hadirnya kami ingin sampaikan pada Bapak Mama, kami didukung oleh 7 partai. Ada partainya Pak SBY, salah. Pak Prabowo. ada partai anaknya Pak Jokowi juga. Ya, jadi kalau sudah 2 ini jagoan di kita, jangan ragu lagi toh. Jadi kalau ada yang gertak-gertak pakai sistem, ya, ada juga yang bilang, ULP ya orang pensiun orang itu tidak pegang sistem. Kita ini yang pegang. Kau hanya bilang seluruh, kau hanya pegang sistem di kabupaten. Kita ini pegang sistem presiden di negara ini. Begitu saja. Dalam proses pilkada ini kami juga selain mendapat dukungan, kami juga sudah melakukan konsolidasi dan sosialisasi hampir di seluruh wilayah Sumber Timur. Beberapa pertemuan Bapak Mama juga ikuti. Bukan ingin melebih-lebihkan, tetapi semua Bapak Mama juga sudah lihat. Di wilayah Barat kami juga buat pertemuan yang besar sekali. Di wilayah Timur juga, Selatan juga beberapa titik. Dan pada saat kami deklarasi di lapangan Preliu, kami ingin mengukur seberapa banyak dukungan yang kami bisa dapat. Dan bersyukur puji Tuhan luar biasa ya. Biasanya pertemuan di Preliu itu kalau kita buat dari zaman saya bersama Bapak GBY sampai yang terakhir juga, kita ukur-ukur, jangan kita tidak berani bikin di tengah lapangan. Kita buat agak mepet ke tribun ya. Kemarin kita tes. Ya, Pak calon wakil ini yang bilang taruh di tengah kakak supaya kita lihat kalau kosong sudah mau bagaimana lagi. Ya, ternyata luar biasa. Ya, baru tadi Bapak GBY sendiri akui. Zaman saya juga wajib bersama Pak GBY. Pak GBY bilang belum pernah serapi. Kemarin artinya apa? Orang tidak mungkin datang jauh-jauh dari pelosok timur, barat, dari selatan hanya untuk sekedar mau dukung karena mau hadir saja, tidak. Tentu karena memang niat untuk mau dukung, mau memberikan semangat, dorongan moral buat mereka punya anak ULP dengan dia. Sama yang terjadi malam ini di sini. Saya punya mama-mama ini banyak yang duduk di sini. Tidak mungkin mau duduk sampai jam 11 ini kalau hanya sekedar mau pilih kami. Ya, tanpa hadir pun 27 November bisa pilih. Tapi karena mau duduk malam ini, saya meyakininya karena apa? Ingin juga menunjukkan, memberi semangat pada mereka punya anak ULP dengan IH supaya semangat lagi terus sampai 27 November. Ya, betul ini Bapak Mama? Terima kasih. Ke depan apa yang mau dibuat oleh ULP dengan IH? Kami dalam pelaksanaan kampanye kami juga sering menyampaikan beberapa poin saja yang sering kami sampaikan. Kami ingin maju untuk menjawab segala hal yang masih menjadi pergumulan, persoalan di daerah ini, termasuk juga apa yang kita harapkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan sekedar janji saja, bukan sekedar slogan yang ada di atas baliho yang kita tempel. Kita bilang berubah, tapi yang berubah hanya diri kita sendiri saja, teman kita saja, saudara kita saja, pendukung kita saja. Ya, yang bukan pendukung ke laut ya kita buat. Ya, tidak boleh begitu. Kalau juga dia tidak pilih, tidak dukung, dia menjadi bagian dari masyarakat Sumba Timur, dia tetap harus merasakan kalau ada yang kita sebut dengan perubahan. Itulah yang ingin kami lakukan ke depan. Beberapa hal, beberapa poin penting terkait dengan program-program prioritas. Pertama terkait dengan kesejahteraan.
kedua terkait dengan sumber daya manusia, bidang kesehatan, pendidikan, yang ketiga yang selalu menjadi keluhan termasuk tadi disampaikan kaitan dengan infrastruktur, ya, jalan dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah kaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, birokrasi. Ya, sering kita lihat ini karena tidak pilih, tidak dukung, banyak itu pegawai yang bagus-bagus dikasih sekolah jauh-jauh sampai di selatan di sana, ya. Banyak yang sekolahnya tidak pas dengan bidangnya, ditaruh di tempat yang tidak sesuai dengan definisinya. Bukan karena kita akan puas kalau menyusahkan orang, ya. Bukan karena kita mampu melampiaskan emosi kita kalau kita buat begitu. Tetapi yang lebih dari itu, yang rugi adalah masyarakat. Tempat pegawai-pegawai itu bisa memberikan pelayanan. Masyarakat tidak akan mendapatkan pelayanan yang baik kalau pegawai-pegawai yang bagus itu kita tidak tempatkan di tempat di mana dia bisa melakukan pelayanan sesuai dengan dia punya kemampuan dan dia punya bidang kerja. Yang rugi masyarakat, ya, kita tidak rugi, negara juga rugi, bayar gajinya.